Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami untuk memperdengarkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga menolong setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan antarkan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah ketika firman-Mu akan kami dengarkan bersama-sama, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja untuk membuat kami mengerti, memahami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Kristus Yesus, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, supaya itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama-sama pada saat ini, Tuhan bertindak adil. Tuhan bertindak adil. Saudara-saudara, sering kita melihat orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, tapi hidupnya memperoleh keberhasilan atau kebaikan. Bahkan mereka tidak ditegur, tidak dihukum oleh Allah karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Itulah yang sedang terjadi dalam teks firman Allah saat ini, di mana Nabi Habakuk melihat bahwa penduduk Yehuda melakukan kejahatan rohani dan sosial. Namun Allah tidak menghukum mereka. Itu dapat kita lihat dari Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 3. Habakuk mencoba berdiam diri, melihat, memperhatikan, menanti datangnya pencerahan. Tuhan pun berbicara pada Habakuk bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Saudara-saudara, kebenaran itu bukan sekedar suatu pemahaman, namun tindakan kebergantungan penuh kepada Allah. Orang-orang tertindas memang lemah, tidak berdaya. Namun ketika mereka beriman pada Allah, maka mereka akan diselamatkan, dijaga, bahkan disertai oleh Allah. Orang yang hidupnya sombong dengan melakukan hal-hal yang jahat, maka orang-orang itu tidak akan bertahan lama. Tetapi mereka yang setia dalam iman pada Allah, maka
hidup mereka akan diselamatkan, hidup mereka akan dipelihara, hidup mereka akan dijaga, disertai oleh Allah Sang Pemilik hidup. Sesungguhnya Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh manusia, yang jahat, yang baik, tentu Tuhan melihatnya. Tuhan akan bertindak dengan seadil-adilnya kepada semua manusia yang melakukan perbuatan jahat dan kepada manusia yang menaruh iman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembelajaran firman Tuhan saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi hidupnya berhasil, maka kita tidak perlu menaruh rasa cemburu kepadanya. Tetaplah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Walaupun proses yang kita kerjakan sepertinya lambat atau tidak memperlihatkan hasil, tetapi percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Bagaimana iman kita kepada Tuhan, percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita usahakan, segala sesuatu yang kita rencanakan, kita serahkan kepada Tuhan. Itulah iman. Jangan coba bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tapi cobalah Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memandang kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, iman pada Tuhan meyakinkan kita bahwa penyertaan Tuhan akan tetap ada dalam hidup kita. Ketika kita menaruh iman kepada Tuhan, maka kita akan dibenarkan, maka keselamatan, maka penyertaan, pemeliharaan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, setiap orang beriman akan hidup dalam kerajaan Allah. Iman yang dimaksud adalah iman pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa kita. Kita harus beriman, dan iman itulah yang mengantarkan kita untuk memperoleh keselamatan. Dan yang ketiga, percayalah bahwa Allah akan memberkati kita yang menaruh harapan, yang menaruh iman padanya. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita mau mengimani bahwa Tuhan yang menciptakan kita, berarti Tuhan sendirilah yang akan memelihara, menjaga, dan melawat setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu melalui firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, kita sama-sama diberkati dan kita sama-sama belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, semuanya tidak terlepas dari penglihatan Tuhan. Kita percaya orang yang jujur, orang yang setia, orang yang taat akan diberkati, terlebih orang yang menaruh iman pada kuasa dan kasih Allah. Berbeda dengan orang-orang yang mengandalkan dunia, mengandalkan kekuatannya, itu akan memiliki masa mereka akan lenyap, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Habakuk ini.
Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap menaruh iman kepada Tuhan yang akan bertindak adil kepada setiap manusia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau menolong kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tetap menaruh iman, sehingga iman itu yang mengantarkan kami untuk memperoleh keselamatan. Ajari kami percaya bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami yang beriman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.